Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Hermansyah Anwar Damanik yang sengaja kita datangkan dari Labuan Rungkut. Kemudian para jemaah pengajian malam Ahad yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat serta kurnia kepada kita semua, hingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dari rangka keluang waktu yang bisa berkumpul di masjid yang kita cinta ini dalam rangka mendengarkan pengajian malam Ahad. Semoga niat dan amal baik kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat juga senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dicatatkan orang-orang yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah pengajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan pengajian sebelumnya. Pada malam ini pokok bahasan kita yaitu masalah tasawuf atau akhlak. Jadi untuk mempersingkat waktu, persilakan kepada Ustaz kita untuk menyampaikan, menguraikan materi pengajiannya malam hari ini. Kepada Ustaz dan persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu bapak semuanya? Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Setelah sekian pekan, sekian pertemuan kita tak mengaji, pada malam hari ini Allah berikan kelapangan untuk kita bisa bersama, berkumpul di majelis yang memudahkan mendapatkan surga Allah. Karena majelis ilmu adalah majelis surga. Ketika seseorang merasakan kelezatan dalam menuntut ilmu, sama halnya merasakan kelezatan dalam beribadah. Jadi orang beribadah itu kadangkala sanggengkan sibuk dengan itu, maka hal-hal yang lain itu dinomor sekiankan. Begitu juga orang yang merasakan kelezatan dalam mencari rezeki, merasakan kenikmatan dalam perkara urusan dunia. Sama hal juga dengan kelezatan menuntut ilmu. Karena kalau kita baca-baca sejarah, ada seperti Imam Nawawi, itu sampai umur 45 tahun tidak kawin-kawin karena begitu lezatnya menuntut ilmu itu. Bagi dia fadilat menuntut ilmu lebih tinggi daripada ibadah yang lain, karena semua ibadah bertopang dengan ilmu. Begitu. Kita pasang niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridwaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul hirsi wa tulil amali. Babul hirsi wa tulil amali. Bab semangat dan panjang angan-angan, panjang cita-cita. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala, berkata Abu Lais As-Samarkandi, seorang ahli fikih rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya, haddatsana Muhammad ibnul Fadli, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf, haddatsana Muhammad ibnul Fadli ad-Dabi an Husin an Salim bin Abil Ju'di anna Abad Dardai radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Darda, dia berkata, mali ara ulama'akum yazhabun, kenapa aku lihat ulama-ulama kamu mereka kondisinya pergi, wa inna juhalakum la yata'allamun, dan sesungguhnya orang-orang bodoh kamu tidak mau belajar. Ta'allamu qabla an yarfa'al ilma, ta'allamu qabla an yurfa'al ilmu, belajarlah kalian sebelum ilmu diangkat. Bizihabil ulama, dengan kepergian ulama. Mali arakum tahrisuna ala ma takaffalallahu lakum bih, kenapa aku lihat kamu serakah atas apa yang sudah Allah jaminkan untukmu. Wa tadi'una ma wakkaltum ilaihi, dan kalian menyia-nyiakan apa yang kamu wukiltum, dipercayakan kepadanya. La ana a'lamu bisyararikum, sungguh aku mengetahui dengan percikan kamu, minal bitari fil khail, api dari ladamnya kuda, humul ladina la yu'adduna zakah illa gharamah, mereka itu orang yang tidak menunaikan zakat kecuali merasa rugi. Wala ya'tuna sholata illa dubura, dan tidak mereka mengerjakan salat kecuali belakangan. Wala yasma'unal qur'ana illa hijra, dan tidak mereka mendengarkan Quran kecuali mereka terhalang, yakni at-tarku wal i'radu anhu, mereka meninggalkan dan berpaling dari Al-Quran itu. Ini kajian kita pada malam hari ini tentang al-hirs wa tulul amal, ya, al-hirs wa tulul amal. Hirs ini bisa artinya semangat, bisa juga artinya serakah. Tul itu panjang, maka jalan tul itu jalan panjang, dari bahasa Arab tol, tul. Al-amal, cita-cita. Ini salah satu kajian di dalam tasawuf. Apakah boleh kita itu panjang angan-angan, panjang cita-cita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kisah menggambarkan seperti ini. Ini batasan umur manusia. Sementara garis inilah garisan cita-cita nih. Ini batasan manusia ini, sementara garis ini cita-cita.
Kadang manusia itu dari umurnya lewat cita-citanya itu. Ya. Dia cari duit untuk anaknya, untuk cucunya, untuk cicitnya. Baru makan, udah mau mikir makan lagi. Ya. Itu namanya cita-cita manusia. Luar daripada konsep dirinya. Kalaulah manusia ini, maaf, cara program otaknya itu, maaf, seperti hewan, pakaian tak malah banyak. Ya, karena manusia ini keinginannya banyak, pakaiannya banyak. Jilbabnya merah, kuning, hijau, biru, ungu. Baju begitu juga. Baju yang dipakai undangan beda dan baju yang di rumah. Banyak ragam-ragam tuh. Itu namanya panjang angan-angan tadi. Memang Allah Ta'ala install, pasang di dalam diri kita itu ada unsur kayak serakah. Itulah ujian itu. Jadi peta itu peta umur, sementara garis ini angan-angan. Kadang-kadang umur manusia itu tak cukup untuk mewujudkan angan-angan dia. Dia meninggal katakan seminggu lagi. Tapi proyek yang dikerjakannya 10 tahun lagi. Bangun rumah, ini, itu. Jadi harus semangat atau serakah itu sendiri. Ada kajiannya di dalam kitab ini. Wal hirsu, dikatakan. Al hirsu ala wajahaini. Serakah itu ada 2 macam. Pertama, hirsun mazmumun. Celaka yang tercelah. Wa hirsun ghairu mazmumin, dan serakah yang tidak tercelah. Jadi ada yang tercelah, ada yang tidak tercelah. Wa tarakahu wa tarkuhu afdalu. Meninggalkan serakah itu paling afdal. Baik tercelah, baik tidak tercelah. Karena intinya ada kurang baiknya, paling afdalnya tinggalkan walaupun tidak tercelah. Kata kitab Tanbihul Ghafilin nih. Fal hirsul ladzi huwa mazmumun, maka adapun serakah yang dia itu tercela, bahwa ayaskhilahu an adai awamirillahi ta'ala, bahwa dia menyibukkan dari ada itu tunai, penunaian awamirillahi ta'ala, perkara-perkara Allah Ta'ala. Apa yang telah Allah tentukan, itu yang diserakahkannya. Begini, kita ini disuruh berusaha, tapi membuat usaha itu berhasil tidak, itu kan rezeki, itu ketentuan Allah. Awak mencontoh orang tanam sawit, awak tanam sawit, awak gagal, kawan berhasil. Pupuk sama, apalagi tumbuhan bibit sama, kontur tanah sama, tapi punya kawan tuh subur banyak, kita tidak. Itu rezeki dari Allah. Awak nikah sama dengan kawan, sama-sama katakan dalam satu keluarga, bapaknya itu juga adik kakak kita seipar-iparan, boyan, tapi rezeki bisa tak sama. Itu. Begini, lakukan saja yang terbaik. Sesuatu yang sudah ada, sudah Allah tentukan, itu tak perlu ditamai. Rezeki cari. Umat Islam bukan disuruh umat yang berpangku tangan. Buat. Apa gunanya? Jangan stres kamu. Apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan. Melaut, meladang, bekerja, bercocok tanam, berjualan, lakukan. Kalau kata Allah Ta'ala sampai ketentuan kaya, Allah buat jalan kaya itu. Ini Haji Cun itu, istrinya itu jamaah saya. Haji Cun, Haji Hade di Pajak Kerang. Abang Haji Cun itu Haji Ucok. Saking kan tak laku duitnya lagi, di sana itu tak diizinkan pihak desa menjual tanah lagi. Kenapa?
Kalau dijual nanti satu desa tanah dia semua. Mana ada warganya? Sempat pula tanahnya, desanya ada, orangnya tak ada, semua tanah dia. Itu yang dikhawatirkan. Nah, begini. Perjalanan Haji Icun itu, dia bukan orang sekolah tinggi, bukan basic orang pelajar. Sama-sama melaut. Orang dia pun pernah, ayah saya kan dulu kan pedagang udang juga di Ujung Bom. Jualan udang juga dia sama ayah saya tumpur, dia alhamdulillah. Haji Ucok begitu. Baru ini saya jumpa sama dia, Haji Ucok itu. 1 bulan full jalan-jalan ke Jawa. Itu gara-gara tak ada bang sumut katanya Ustadz di Pulau Jawa, agak payah, aku tak tahu. Padahal ATM bersama bisanya untuk menarik itu duit. Baru balik dia. Waktu saya telepon, mana Pak Haji? Di Bali ini Ustaz. Di Bali. Jadi entah menantunya apa disorotnya lah turis tuh. Ketawa-ketawa orang tuh. Tengoknya pula maaf berkutang sama bekolor saja. Namanya bagi orang tuh lazim. Coba dibuat begini, dibuat di sini. Kalau tak dikatakan orang gila. Jadi maksud saya cerita itu tadi, saya pun berbincang duduk juga dengan orang tuh. Maksudnya gini, ada kawan dia sama usaha, tahu bagaimana perjalanan hidup. Mungkin dulu awak lebih lapang daripada katakan Haji Icun tadi. Tapi kata Allah, rezeki berkehendak lain. Dan ingat, di dunia apapun kondisi kamu adalah ujian. Kaya ujian, miskin juga ujian. Bukan berarti orang yang kaya itu tak diuji dengan kekayaan, lagi diuji. Bersyukur tidak dia dan kekayaan tuh supaya taat. Ini menurut cerita, betul tidak Allah alam, perlu penelitian lebih lanjut. Haji Icun tuh untuk kapasitas dengan menengok segala asetnya nomor 5 kaya di batubara. Nomor 5 kaya di batubara. Begitu. Itu Masjid An-Nur, ini dari pihak pengurus BKM An-Nur. 200 juta abangnya duit cash untuk membangun Masjid An-Nur yang keramik-keramik itu. Dulu kan Masjid An-Nur itu kan jeglok tongahnya itu. 200 juta keramik dari Haji Ucok. Itu dia juga punya program untuk menyunatkan anak-anak yang tidak mampu untuk sunat atau orang susah atau yang mau sunat masal dia. Ya maksudnya begini, jikalau kita dititipkan harta lalu kita terkesima, akhirnya kita tidak menggunakan untuk taat kepada Allah, berarti kita lagi terperdaya. Kita mencari dunia, suatu yang sudah dijamin oleh Allah, ini adalah tamak serakah yang mazmumun, hirsun mazmumun. Serakah atau tamak yang tercela. Hirsun mazmumun, serakah yang tercela. Jadi ada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasul itu dia diringkas ini kalau mau mengingat nama istri Rasul. Khassun ma'a jazarin hissahu sihahu hisun Khadijah, khanya Khadijah, sinnya Saudah, mimnya Mariatul Kibtiyah. Satu lagi mengatakan mimnya ini Maimunah. Maimunah. Udah itu ainnya Aisyah. Jimnya Juwairiyah. Zainya Zainab 2 nih, Zainab. Zainab binti Jahshin. Satu lagi Zainab binti Khuzaimah. 3
Ra-nya Ramlah. Shad-nya Safiyah. Ha-nya Hafsah. Ha satu lagi Hindun. Hindun ini dikenal dengan Ummu Salamah. Ramlah ini dikenal dengan Ummu Habibah. Mau itu berapa total istri itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu masuk Maria itu. Jadi apanya 11? Maria ini kan jariyah. Jariyah itu kayak kelas-kelas bangsa seperti budak. Ya. Jadi balik kita cerita, ada istri Rasul namanya Ramlah. Ramlah ini dikenal dengan Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah itu doa, ya Allah, panjangkanlah umurku biar bersama hidup dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah langsung disekaknya. Kenapa kau pinta sesuatu yang sudah jadi jaminan dari sisi Allah? Umur urusan Allah, bukan urusan kita. Lakukan saja. Tugas kita tuh beramal. Tugas yang memberikan pahala Allah. Ya. Jadi di dalam kitab Tanbihul Ghafil ini dibahas juga, mau bulan depan nih kan Muharram. Insya Allah akhir tahun, kalau yang tempo hari dia puasa Arafahnya hari Jumat, berarti akhir tahun dia juga hari Jumat. Ya, kalau puasa Arafahnya hari Sabtu, berarti akhir tahun dia hari Sabtu. Akhir tahun habis asar. Tanggal 30 itu untuk akhir tahun hari Sabtu ya. Hari Sabtu, hari Minggu itu udah Muharram 1. Kalau tanggal 29 berarti hari 30 dia yang puasa Arafah hari Jumat. Bisa berbeda begitu. Kalau mau kita berdebat panjang ceritanya. Cuman saya ada menelpon MUI Kabupaten Batubara dan keputusan MUI Sumatera Utara, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, pemimpin tadi, keputusan bab agama nih, menyudahi segala khilafiyah, nggak usah dibahas. Kalau kita pula berada di Arab Saudi, baru kita ikut ukuran Arab Saudi. Tapi karena kita ada di Indonesia, ukuran Indonesia. Sebagaimana cerita kita yang lalu, bagaimana kalau kita tiba-tiba pula hari raya, hari Sabtu hari raya dia, jam 8. Arab Saudi belum sholat hari raya lagi, kita udah sholat hari raya. Berarti kita mendahului Arab Saudi. Karena selisih 4 jam kita dengan Arab. Kalau yang berangkat ke tanah suci atau umrah atau haji, di sini jam 10 pagi, sana baru jam 6. Berarti selisih waktu itu 4 jam. Jadi orang kalau mendahulukan tiba-tiba dia sholat hari raya hari Sabtu, berarti dia lebih dahulu sholat hari raya dibandingkan orang di Arab Saudi. Itu saja udah salah. Gitu tuh. Kalau mau pas-pas tunggulah jam 12 siang, awas pula. Lain tempat, lain hukum, habis. Udah, balik kita cerita tentang itu. Jadi Rasulullah SAW menyekak Ummu Habibah atau dikenal dengan Ramlah. Ya. Jangan kau pinta sesuatu yang sudah Allah jamin. Yang dipinta itu yang kerja Allah. Minta mati dalam keadaan beriman, karena itu kerja Allah. Ya. Minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, minta diampunkan Allah. Kalau perkara rezeki, kita bersangka baik dengan Allah. Berapa yang dikasih, itu yang terbaik kata Allah. Tak usah didebat-debat lagi. Minta rezeki silakan. Nama Allah Ta'ala ada Razak. Tapi ketika seorang belajar tasawuf, dia yakin yang dititipkan Allah itu lebih baik daripada apa yang dipintanya. Memang agak bertolak belakang dengan anjuran untuk berdoa. Anjuran berdoa kan mintalah, apa saja diminta. Jadi balik kita cerita tentang masalah puasa Muharram.
Jadi di dalam kitab ini puasa 1 hari Asyura itu pahalanya sama dengan 10.000 malaikat. Man shoma yauma Asyura, barang siapa yang puasa hari Asyura, pahalanya seperti bi asyrati alafi malakin, ya, dengan 10.000 malaikat pahalanya itu. Jadi pertanyaannya, semudah itu masa puasa 1 hari? Semudah itu. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Allah bisa kasih. Allah bisa kasih. Manusia dan malaikat itu berbeda. Allah ciptakan malaikat untuk manusia. Di samping kanan kiri kita ada namanya kiramang katibin. Itu untuk manusia. Malaikat hafazah, menjaga pagi 2, siang 2, sore 2, malam 2. Itu. Jadi macam contoh, amalan tuh tak usah sibuk kita mau menghitungnya. Udah ada, Allah tugaskan yang menulisnya. Yang penting kerja kita beramal. Nikmati aja, datang taklim. Berapa pahala taklim, tak usah dibahas. Itu kerja Allah. Menjadi suami yang baik, tak usah dibahas. Nanti kalau aku cari rezeki berapa pahala nih. Nanti sibuk-sibuk menulis pahala, rupanya dosa dia juga banyak. Tekor lah. Dulu ada cerita Ustadz fotokopi atau mak naik haji itu. Jadi ada Pak Haji itu membawa buku catatan, asal buat pahala ditulisnya. Nanti kata dia, haji apa namanya? Dulu ada tuh filmnya itu. Kalau mati besok taruhkan di dalam kuburannya. Jadi bisa ditunjuknya. Nanti ketika Allah buka catatan, dosa dia lebih banyak lagi. Jadi bukan itu tugas kita. Tugas kita, jadilah ibu yang baik, jadilah istri yang baik, jadilah suami yang baik, jadilah ayah yang baik. Pokoknya yang baik aja. Selebihnya serahkan sama Allah Ta'ala. Jadi hirsun mazmumun itu, serakah yang tercela itu serakah yang sudah sesuai dengan apa yang telah dijamin Allah. Min adai awamirillah. Apa yang dijamin Allah? Rezeki sudah dijamin Allah. Kalau kita tak berrezeki lagi, duit banyak nih, makanan enak, dibuat Allah Ta'ala tumpat selera awak, pahit semua. Atau bibir panas dalam, tak bisa makan. Semua ada. Secara logika, wah sadap lah nih ya. Segala macam makan bisa dibeli. Tapi kata Allah Ta'ala, udah sampai hari ini ketentuan rezekimu tidak. Habis. Itu suatu yang sudah ada'u awamirillah, ketentuan urusan Allah Ta'ala. Jadi nggak perlu diserakah-serakahkan. Artinya kalau begitu, apa sajalah kita pasrah. Tidak, Allah suruh buat yang terbaik. Orang pasrah itu menyalahi ketentuan yang telah digariskan Allah, karena Allah kasih tangan, kasih kaki. Tapi di dalam hati jangan ada hirsun mazmumun, serakah yang tercela. Memang kalau orang beriman, dia beribadah itu selayaknya seperti orang serakah, selayaknya, nampaknya, tapi tidak. Mengejar akhirat tuh, dia kumpulkan banyak-banyak hartanya, bekerja sebanyak-banyaknya, banyak duit, mau berangkat haji, kan seperti serakah. Tapi tidak, tujuan dia akhirat. Bersedekah dia buat ini, buat itu, kerja ini, kerja itu, siang malam. Tapi rupanya itu semua untuk bekalan akhirat. Ini bukan serakah namanya ini. Yang serakah itu yang sudah ada awamirillah ini tadi, yang sudah ditentukan Allah, di situ serakah kan ya. Hati dia cenderung ke situ. Kita tak bisa menghukum hati, yang nampak aja kita. Situ. Udah itu lagi, li ajli jam'il mal, karena tujuannya itu mengumpulkan harta. Wala yaridu bihi tafakhur, au yuridu jami'al mal litakatsuri wat tafakhuri. Yang ini ceraka yang tercela tadi. Berkeinginan dia mengumpulkan harta, berbanyak-banyakan dan berbangga-banggaan. Bangga-bangga. Tanah sanan punyaku, emas ini punyaku, mobil itu punyaku. Kau nampak becak ada di jalan tuh, punya siapa? Punya orang, katanya. Kan punya dia pula. Ada dibangga-banggakannya tuh.
Sama juga anak aku sana menjadi, anak sini aku menjadi. Ya kalau menjadi dalam bentuk doa tak apa-apa, tapi kadangkala hatinya itu ada sombongnya. Jangan. Kawannya anaknya tak menjadi. Diceritanya, anak aku ada di apa namanya tuh? Di Jakarta ada, di Batam ada, yang paling dekat di Kayuara. Oh semua masuk penjauh. Jadi hebat ada UFO satu di Nusa Kambangan. Jauh-jauh anak Tuhan, iya, UFO jauh menjadi hantu semua. Ya Allah ya Rabb. Jadi ya Allah. Wa ammal ladzi huwa ghairu mazmumin, dan yang tidak tercela itu bahwa an la yatruka syai'an, bahwa tidak dia an la yutrika syai'an min awamirillah, bahwa tidak dia meninggalkan sesuatu daripada awamir, perintah-perintah Allah Ta'ala, li ajli jami'il mal, karena mencari harta. Jadi serakah yang tercela juga dimaksudkan di sini, menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Salat tidak, puasa tidak, ya, beribadah tidak, cari dunia saja, itu serakah, tercela. Tujuan hidup manusia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sementara serakah yang tidak tercela, dia cari semua, tapi tidak ditinggalkannya salat, tidak tinggalkannya puasa, gitu ya. Oleh itu lagi, wala yuridu bihi tafakhuru, tidak pula berkeinginan dia untuk berbangga-bangga, enggak. Carinya juga pula, tapi tidak berbangga-bangga. Fahaza ghairu mazmumin, ini tidaklah disebut tercela. Lianna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ba'duhum yajma'ul mal, sebagai mereka mengumpulkan harta, seperti Abdurrahman bin Auf, itu ya. Walam yangkir alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak memungkiri. Rasulullah itulah sahabatnya. Wa bayyana anna tarkahu afdal, dan Nabi menjelaskan meninggalkannya itu lebih afdal. Jadi di sini dijelaskan, orang di akhir zaman nanti dia menunaikan zakat itu dianggapnya suatu kerugian. Kalau sekarang belum dianggap kerugian, alhamdulillah, tanda akhir zaman. Mau bayar zakat rugi bagi dia. Mengeluarkan satu gantang 2 kilo 7 on, rugi kok. Dia akal-akali. Dicarilah uak-uak yang bisa menjual satu gantang 2.000 perak. Iya, boleh boras sebanyak duit. Dianggap kerugian. Baju rayo sekian setel. Segala kacang ada di rumah. Kacang tojin, kacang Bogor, kacang koro. Koro aja nggak ada. Kacang-kacangan tak ada. Nah, itu. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau orang yang berpandangan akhirat, apa yang duluan dikerjakan? Akhirat. Dunia tidak lopas, tapi akhirat yang pentingkan. Jadi ketika dia menyiapkan untuk keperluan raya, keluarkan dulu duit zakatnya. Jangan ganggu. Anda boleh baju lah, yang penting ini dulu diutamakan. Dipisahkannya. Apa salah kira-kira kalau dalam kaji fikih ini bisa tak kono dia? Orang pada malam takbir dia tak ada apa-apa tak bayar zakat. Ya. Karena ukuran wajib itu datang ketika malam takbir itu. Kan di situ. Lalu dia tak ada, seperti orang mengakali anda berzakat, punya 40 ekor kambing. Setelah ukuran nisab dan haul kan keluar satu kambing. Jadi sesekio seminggu lagi anda 40, dijual 5 ekor. Kono tidak ada? Tidak, mana kono? Uang cuma 35 kok. Kan bisa tuh. Tapi hati dia menghukum diri dia. Kenapa? Tujuan menjual itu supaya jangan
zakat. Jadi di akhir zaman akan banyak timbul manusia menganggap zakat itu adalah kerugian. Padahal kalau dia janji aja sama Allah, ya Allah lapang joki aku berzakat, makin banyak joki, makin banyak zakatnya. Kan gitu. Berarti dia minta campur tangan Allah. Gitu. Wala ya'tunas salata, dan tidak menunaikan salat illa dubura, kecuali belakang-belakang aja. Sibuk dengan dunia, pokoknya salat nomor terakhir. Senantiasa salat zuhur terakhir asar, salat asar terakhir maghrib, salat maghrib terakhir isya, salat isya tunggu semua selesai dulu. Nonton film, nonton apa semua, dangdut, akademi ini akademi itu, hantu ini hantu itu, udah selesai bawa salat. Itu pun bawa agak. Coba orang salat kalau awal waktu tak bawa agak. Coba salat isya tadi. Coba salat isya kan jam-jam 11 atau jam 12. Lama saya nak ke kamar mandi aja. Iya. Itu hirs, serakah tadi. Gara-gara mengajar dunia, salat belakangan. Tinggal. Ya. Wala yasmaunal Qur'an illa hijran, dan tidaklah mendengarkan Quran kecuali Quran itu menjadi terhalang sama dia. Quran suruh jangan makan anak yatim, dia nomor muka. Dibuat santunan yayasan anak yatim. Upo dia yang kuat betul makan. Kan belakangan kan ada itu grup apa itu masalah dana, upo dia yang paling banyak mengeluarkan dana. Entah ACT, ATC, entah pokok begitulah. Tapi kata orang tu pembusukan, memang sengaja nak tutup. Tempo tu, tempe, majalah tempe kata, masalah Tempo pun banyak juga masalah. Wallah alam betul tidak. Tapi sekarang rekeningnya udah dibukukan. Botolnya kalau di depan hukum kan ada asas tidak bersalah. Sebelum pemeriksaan mana boleh begitu. Kok dibekukan akhirnya kan terjadi kisruh. Jadi itu cerita wallahu alam. Intinya gini, di akhir zaman itu kadangkala Al-Quran suruh amar ma'ruf, dia pula tak mengojokan, nahi mungkar dia pula yang mengojokan. Itu dekat-dekat akhir zaman. Inilah hirsun mazmumun dan hirsun ghairu mazmumin, serakan. Di situ juga masuk tulul amal, panjang angan-angan cita-cita karena keserakahan tadi ada pada diri. Sekiranya sampai di situ saja pembukaan kajian kita tentang materi malam ini, dan mudah-mudahan lapang Bapak Ibu hendak menghadap Muharram. Dan itu kalau di dalam Majmu' Syarif saya tidak membawa amalan Majmu' Syarif bukunya itu. Silakan minta sama Allah Ta'ala dengan permintaan yang baik, dengan barakah akhir tahun, akhir sanah. Itu hari Sabtu lah ya, kalau yang gayo tempo hari Minggu, Sabtu asarnya, malam Minggu itu awal tahun, begitu. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita dan memberikan keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Ustaz yang telah menjelaskan panjang lebar kepada kita pada malam hari ini masalah tasawuf. Jadi untuk selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Ada Bapak